Suarati sang istri kali ini bahas tentang suami yang nikah lagi di Langkat ya, ini daerahnya, melabrak ke pesta pernikahan, bawa pengacara dan lapor polisi karena suaminya yang belum menceraikan seorang istri hampir 3 tahun tapi nekat menikahi pelakor sampai punya anak. Ini kejadiannya beberapa hari kemarin di mana heboh banget dan keluarga si pelakor malah lebih galak. Kita lihat aja di channel Suarati sang istri kali ini sampai tuntas ya. Menghargai perempuan, diputus dulu perceraiannya. Ini buku nikahnya masih ada. Ini istri ya, ini istri sahnya. Istri sahnya ini. Ibu tahu dia sudah di KDRI. Di sini ada polisi. Di sini ada warga. Ya, gini Pak. Abang caranya. Iya. Ini udah lama dia meninggalkan si laki-laki. Buku nikahnya masih ada. Apa ini? Ada apa? Ada apa? Hari ini mendampingi istri sah dan itulah pernikahan suaminya, bukan halangan. Ya, Izin bang buka bang, izin bang buka bang. Kak Yulia ya. Tunjukkan dulu bang, tunjukkan dulu bang. Ini istri sah. Dia ditinggal oleh suaminya dan suaminya nikah lagi tanpa atas pengetahuan izin dia. Ini jelas pidana perkenan halangan. Ada ini kami bertinggalkan. Di mana sudah ini? Ini istri sah. Anak dari aku selama 3 tahun paling mentok 3 juta cuman. Anak telantarkan kasihan. Ya, mulai saat ini kita Dari anak istri pertama terlantar lebih membela pelakornya ya kan. Kabarnya sih ini ya, kenapa dia tidak menceraikan istri pertamanya itu malah langsung menikahi pelakor, karena infonya ini seorang suaminya tuh PNS, dimana pasti kalau urusan perceraian itu ribet ya. Lanjut dulu cerita lanjutannya di sini. Lihat ada video sedang ramai-ramai dan malah ya si pelakor ini nantangin loh. Tuh videonya, memang nih pernikahannya bener ya, meriah sekali. Terus dan pada saat ramai-ramai di acara pernikahan itu tiba-tiba ada seseorang yang ikut campur, tidak tahu dia siapa dan kepentingannya apa, tapi mungkin tujuannya itu hanya untuk tetap pernikahannya berjalan seperti lancar. Nah, dan kalaupun sudah beres pernikahannya ya silahkan mau diurus seperti apa. Langsungkah digugat? Katanya sih sampai didenda 500 juta. Apakah sanggup suaminya itu membayar denda sampai 500 juta, bahkan istri pertama dan anaknya aja tidak dinafkahi dengan layak ya kan, dan dengan menikah begitu saja tanpa menceraikan istri pertamanya karena tidak mau si suami ini kalau di PNS tuh gajinya ada potongan gitu kan ya, dan itu sih tipe-tipe suami yang gak mau rugi ya, tapi akhirnya juga nanti akan dijawab dengan keadilan dari alam semesta ini. Kita lihat aja videonya. Maksudnya gini, dia pun tahu rumah keluarga si perempuan ini kan. Biar nanti gue arahkan dia ke sana. Cuman dibicarakan betul-betul. Cuman yang gue bilang jangan dibikin keributan di sini. Atau besok Sesudah selesai acara, janganlah bilang janganlah itu. Jadi maksudnya ini tujuan kali ini datang kemarin mau apa? Mau bikin surat perceraiannya apa? Mau gimana? Kita dengarkan. Ini kan sudah tahu masalahnya. Kita selesaikan. Kita selesaikan. ini nggak dinafkahi loh bang. Ini nggak dinafkahi. 3 tahun. Aja selama ini yang aku tahu di sini. Bicarakan. Ini bang, kita bicara di sana dulu. Ya sana aja. Nanti dibicarakan. Kami tunggu lah ya. Masih ada dalam ya. Kita dulu cari apa dulu, kadesnya dulu. Ini kak. Ini istri saya. Ini terasa. Jadi hari ini, ayo Bang Le. Sini Bang Le. Yang live mana? Yang live mana? Jadi kami hari ini mendampingi istri sah
Selama ini Dan itulah kami pernikahan tidak suaminya, bukan halangan. Ya, Izin bang buka bang, izin bang buka bang. Kami Kak Yulia ya. Tunjukkan dulu bang, tunjukkan dulu bang. Ini istri sah. Dia ditinggal oleh suaminya dan suaminya nikah lagi kami buat dulu. tanpa sepengetahuan izin dia. Ini jelas pidana perkenan halangan. Ada ini kami Ya. Di mana sudah pidananya ini? Ini istri sah. Ini belum ada surat cerai ya bang? Belum. Iya, Dan belum ada putusan pengadilan, Ini belum kita ada. lagi hanya buat video. Dengar ya teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah satu perilaku yang harus benar-benar diberesin. Karena kenapa? Oke, tadi dibilang keluarga mereka sudah pisah 3 tahun. 3 tahun pisah tanpa ada putusan perceraian sah? Tidak. Kakak dinafkahi. Ceraikan dulu istrimu baru kau menikah. Hari ini suaminya menikahi seorang perempuan tapi masih terikat dengan status Belum sebagai ada putusan istri yang sah. perceraian. Saya hari ini sama ibu-ibu yang ada di sana, kalian akan mengalami hal yang serupa. Ini orang tua. Adalah perbuatan melawan hukum pidana. Pernikahan halangan diatur di KUHP terbaru. 4 tahun penjara, dendanya berapa? 500 juta. Ini bisa jadi penghulunya dituntut ya kalau sampai ada pemalsuan dokumen, tapi kabarnya ini nikah siri yang memang diadakannya ada pesta megah dan kelihatan banget dari keluarga si pelakornya tuh galak-galak, ini mah dibela bener-bener, dan pastinya ini sekitar tetangganya ini akan jadi gosip sih sampai anak cucu ya. Ini nih berita utamanya ya. Istri sah akhirnya dia didampingi sama pengacara. Dia sudah mempersiapkan pengacara ya kan supaya dapat perlindungan tentunya, supaya dia tidak diintimidasi, terutama tadi keluarga pelakornya aja kelihatan banget galaknya. Dan ini sudah koordinasi dengan kepolisian, ketua RT setempat ya. Dan katanya sih ini ya ada kabar dari salah satu netizen bilang di akun pengacaranya lakinya nggak mau dicerain duluan karena statusnya PNS. Soalnya ada aturan kalau laki-laki PNS menceraikan sepertiga gajinya masuk ke mantan istrinya, tapi kalau istrinya yang gugat gajinya tetap full. Wah, ini yang jadi menarik informasi yang buat dipelajari sama kita semua ya, hati-hati. Makanya mungkin di sini kenapa nggak dicerai-cerai sampai 3 tahun kayak ditelantarin begitu saja? Ya karena mungkin si suaminya hanya ingin menunggu keputusan dari si mantan istrinya ya. Tapi mantan istrinya juga nggak mau rugi dong karena sudah ditelantarkan, anak juga ditelantarkan. Ya, gitulah. Ini tergantung keputusannya di kedua belah pihak ya. Tapi kalau dilihat dari cara mantan suaminya yang tidak menceraikan begitu saja, ini sudah pastinya dosa berlipat-lipat ya. Dan buat istrinya ini ada pesan dari netizen ya, kalaupun nanti bisa sampai menggugat sampai 500 juta dan istrinya minta dipenjara lewat hukum pernikahan, akhirnya dipecat dari PNS, itu tujuannya sih katanya ya. Lebih kayak balas dendam berlipat-lipat sih. Kita lihat videonya seperti apa. Apakah sebelum mendatangi lokasi sudah ada koordinasi misalnya dengan kepolisian atau mungkin aparat desa setempat? Tentunya sebagai kuasa hukum dari kantor hukum DEL, kami juga menghargai bahwa negara kita ini negara hukum dan memiliki aparat penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Dan sebelum hari H, ya sehari 24 jam, kami menyurati Polres Langkat meminta pendampingan hukum agar kami tidak salah dan meminta perlindungan supaya tidak ada bangsa kami nanti membuat kerusuhan seolah-olah kami ini adalah tidak menuruti regulasi yang ada. Ini bukti tanda terima kami kepada Polres Langkat bahwa kami meminta pendampingan. Ini ada skandal Polres Langkat ya. Ini ada. Nah, setelah itu kami juga ada rekan-rekan polisi Langkat di sana. Kami kabari, Bang, tolong kami bisa didampingi karena kemungkinan besar potensi kami mungkin dianiaya atau mungkin dikeroyok di pesta itu ada. Dan disampaikan oleh Polres bahwa belum disposisi. Tapi ada salah satu solusi yang diberikan kepada kami, yaitu kami bakalan ditemani oleh Babin Kamtibmas. Jelas ya, di video itu ada polisi, tapi sendiri ya. Dan ada juga dari pihak tentara, tapi sendiri ya. Kami bicara kepada kepala desa yang ada di sana. Semua sudah berkoordinasi ya, semoga urusan ini segera dapat jalan keluar yang terbaik buat kedua belah pihak, dan ini buat pelajaran kita semuanya. Makasih yang sudah nonton di channel Suara Hati Sang Istri, bye!